Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Kinzi Nugraha dengan NIM 0421112333092 dari Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya menjelaskan tentang tugas yang diberikan pada mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas H, tugas individu ya, yang dimana saya harus menjelaskan eh, tentang pesan persuasif yang dimana saya sudah buat sebelumnya. Nah, sini saya menggunakan topik atau isu, yaitu penggunaan sosial media ini apakah akan menyebabkan semakin berkembangnya pertikaian sosial di masyarakat atau tidak, ya. Nah, sini opini saya sendiri sangat tidak setuju dengan statement tersebut. Nah, menurut saya, media sosial ini ternyata memiliki pengaruh atau potensi positif yang sangat besar di masyarakat. Meskipun seringnya muncul konflik di dunia maya, sosial media ini juga dapat sangat berjasa untuk beberapa alasan, ya. Di mana saya akan paparkan di bawah ini. Di sini saya dapat poin di mana akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Di poin pertama yaitu sosial media ini juga sebagai alat komunikasi dan kesadaran sosial. Yang kedua, sosial media juga menjadi ruang diskusi yang lebih terbuka dan beragam, ya. Kemudian yang ketiga, ada sosial media juga mengurangi pertikaian melalui moderasi dan kebijakan platform. Yang terakhir, media sosial ini juga bisa digunakan untuk memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Poin yang pertama. Nah, media sosial ini adalah platform yang sangat kuat untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarkan informasi positif. Nah, sebagai contoh yang terbaru ya, jadi pada tanggal 12 Februari 2024, kita dapat melihat adanya kasus pembulian di antara siswa di SMP Negeri 13 Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, video ini langsung viral ya pada saat diupload waktu itu. Jadi tidak lama setelah diupload itu dia langsung viral. Nah, kasus ini melibatkan seorang siswa yang menjadi korban bullying di sekolah. Masyarakat dunia maya atau yang biasa kita kenal dengan netizen itu tidak tinggal diam tuh setelah nonton video itu, dia langsung menyerbu sosial media dari pihak sekolahnya dan langsung minta klarifikasi tuh bagaimana kelanjutannya dari kasus tersebut dan juga meminta untuk pelaku dikeluarkan dari sekolah. Nah, jadi menurut ahli komunikasi yang bernama Clay Shirky, media sosial itu ternyata dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengumpulkan massa dan menciptakan perubahan sosial yang nyata, ya. Jadi dalam kasus bullying yang tadi kita lihat, media sosial itu ternyata menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat biar mereka tuh tahu kalau ternyata bullying itu bahaya kalau dibiarkan, gitu. Dan sekarang menjadi platform bagi suara korban untuk didengar oleh banyak orang, ya. Di mana di sini supaya para korban itu untuk berani untuk speak up, ya. Ini tuh menunjukkan bahwa sosial media itu ternyata malah memperkuat solidaritas sosial, bukan malah memicu pertikaian. Ini buktinya. Kemudian sini poin yang kedua yaitu media sosial itu ternyata juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi secara langsung mengenai isu yang relevan. Meskipun terkadang perbedaan pendapat itu muncul. Misalnya kasus yang sedang viral dari saat proyek ini baru muncul sampai sekarang, ya, sampai progres sekarang, yaitu proyek IKN. Yang jadi memicu banyak diskusi media sosial nih. Di sini kita bisa melihat ya bahwa walaupun ada perdebatan yang sehat ya antara pihak yang pro dan juga yang kontra terhadap proyek tersebut, media sosial ternyata membantu membuka wacana baru dan memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi di sini media sosial itu membiarkan kita untuk lebih bebas dalam berpendapat, ya. Nah, menurut Zeynep Tufekci, itu seorang sosiolog yang mempelajari teknologi dan masyarakat, media sosial ini memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam percakapan yang mungkin tidak pernah terjadi di dunia nyata. Jadi diskusi online tentang pernikahan itu telah membawa perhatian pada berbagai aspek, ya. Jadi kayak ngomongin lingkungan, ngomongin ekonomi juga iya, ngomongin kebijakan regulasi pemerintah yang dulu sampai sekarang pun juga iya, yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif pada masyarakat yang mungkin belum tahu atau belum paham terhadap isu tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu ternyata perusahaan media sosial itu telah memperkuat juga itu aturan dan kebijakan mereka untuk mencegah penyebaran kebencian yang provokatif, ya. Jadi si media sosial itu benar-benar bisa juga mengurangi pertikaian melalui moderasi dan kebijakan platform dari masing-masing company. Contoh kasusnya yaitu misalnya ada video tentang kekerasan, ya, entah itu terhadap manusia, hewan, ataupun ya yang lain, intinya ketika dia mengandung kekerasan, apalagi ada darah-darahnya, itu pasti akan langsung di take down otomatis oleh pihak developer. Tuh. Jadi mereka tuh contoh kayak TikTok sekarang udah ada, TikTok, Instagram, Twitter sekarang semuanya sudah ada. Gitu. Nah, dari sini kita tahu kalau ternyata company ternyata sudah menanggapi serius ya tentang isu-isu seperti ini, seperti kayak ada penyebaran kebencian, konten-konten kekerasan, itu mereka sudah membatasi itu, ya. Nah, ini menurut laporan dari Pew Research Center, moderasi konten di media sosial itu semakin ketat ya ternyata untuk mengurangi potensi pertikaian sosial. Bahkan banyak pengguna media sosial yang secara sukarela membantu melaporkan konten yang meresahkan, ya. Jadi menunjukkan bahwa
masyarakat ini ternyata inisiatif juga gitu loh. Mereka tuh ingin menjaga ketertiban dari dunia sosial media ini sendiri ya. Kemudian, poin yang terakhir yaitu media sosial itu juga dapat memperkuat ikatan secara sosial. Jadi ada sebuah studi dari Harvard University itu menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat memperkuat hubungan sosial dan memperluas jaringan pertemanan. Meskipun ada risiko konflik, nah pada dasarnya manusia kan emang, makhluk sosial, jadi mereka butuh, butuh memperluas jaringan pertemanan juga gitu loh, butuh berinteraksi juga sama orang kan, salah satunya lewat media sosial gitu loh. Bahkan sama orang-orang penting kayak keluarga, teman, dan lain-lain gitu kan. Nah, ini tuh membuktikan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat, media sosial tuh sering digunakan untuk mendekatkan orang daripada untuk memecah belah mereka. Kemudian studi dari Harvard itu juga menunjukkan bahwa media sosial itu dapat memperkuat hubungan sosial dan membangun komunitas online yang suportif itu terutama di masa krisis. Contohnya gerakan di rumah aja yang dimana pada saat COVID-19 itu membuktikan bahwa media sosial itu bisa menjadi alat yang efektif untuk memperkuat ikatan sosial dan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan bersama, yaitu pada saat itu yaitu virus COVID-19 ya. Nah, kesimpulannya, yaitu meskipun media sosial terkadang digunakan untuk menyebarkan konten provokatif, saya pribadi ya percaya bahwa, potensi positif dari media sosial itu ternyata akan jauh lebih besar daripada efek negatifnya yang kita lihat ya. Dan itu dapat, eee, seperti 4 poin tadi yaitu menjadi alat edukasi, ruang diskusi yang eksklusif, sarana untuk memoderasi konflik, dan juga untuk memperkuat ikatan sosial. Nah, dengan penggunaan yang bijak dari para pengguna, apalagi untuk di bawah umur, mungkin pengawasan orang tua dan juga kebijakan yang tepat dari company, media sosial itu justru bisa membantu membangun masyarakat yang lebih kuat dan lebih sadar akan isu-isu penting di sekitar kita. Mungkin, sekian yang bisa saya sampaikan ya, semoga yang saya sampaikan ini bisa membawa inspirasi dan memotivasi banyak orang di luar sana yang melihat. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.